Wanita itu jelas melihat jenazah suaminya dikremasi dengan mata kepala sendiri. Tapi setiap malam saat dia tertidur lelap, suaminya selalu muncul di samping tempat tidur minta ciuman. Keesokan paginya saat bangun, wanita itu selalu merasa pegal di pinggang dan punggung. Awalnya dia mengira, karena terlalu merindukan suaminya jadi sering memimpikannya. Tapi yang aneh adalah, cincin yang dikremasi bersama jenazah suaminya tiba-tiba muncul di atas meja samping tempat tidur. Yang lebih menyeramkan lagi, anaknya menunjuk ke arah tirai. Katanya ayah sedang bersembunyi di sana, sedang main peta umpet dengannya. Bahkan di cermin muncul 4 huruf besar yang menakutkan. Aku sudah pulang. Kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi membuat wanita itu mulai curiga kalau suaminya sebenarnya belum pergi. Dengan perasaan takut dia segera memanggil sahabatnya, lalu memasang kamera di setiap sudut rumah. Bersumpah ingin mengungkap kebenaran di balik semuanya. Ternyata 7 hari yang lalu, suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan. Dengan hati yang hancur, dia sendiri membakar barang-barang peninggalan suaminya, termasuk cincin pernikahan mereka. Tapi sejak hari itu, berbagai kejadian aneh mulai muncul di rumah. Dia mengira itu semua hanya mimpi. Setiap kali dia tertidur, suaminya akan muncul dan meminta kedekatan seperti biasa. Suatu malam saat sedang bermesraan dengan suaminya, dia tiba-tiba terbangun dari mimpi itu, dan sadar bahwa semua itu tak mungkin nyata. Namun saat itu juga, cincin yang sudah dibakar itu, tiba-tiba muncul lagi di meja samping tempat tidur. Wanita itu mengira dirinya berhalusinasi, lalu memperhatikan dengan seksama, dan memastikan itu memang cincin pernikahan suaminya. Bahkan dia mulai ragu, apakah suaminya yang muncul dalam mimpi itu benar-benar nyata. Saat itu juga, dia mendengar suara anaknya memanggil ayah. Dengan panik dia masuk ke kamar anaknya, tapi hanya melihat anaknya duduk sendirian. Dia pun sedikit tenang, mengira anaknya juga berhalusinasi karena terlalu rindu. Tapi anaknya dengan serius bilang ayah belum meninggal. Ayah masih sering main peta umpet dengannya, bahkan mencium keningnya. Wanita itu membelai rambut anaknya, berusaha menenangkan agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Saat itulah dia terkejut, karena mencium aroma parfum suaminya dari rambut anaknya. Padahal dia ingat jelas, sudah membakar parfum itu bersama jenazah suaminya. Saat dia masih bingung, anaknya menunjuk ke arah tirai. Katanya ayah bersembunyi di belakangnya. Saat itu kilat menyambar. Bayangan seseorang terlihat jelas di balik tirai. Wanita itu dengan rasa takut perlahan berjalan mendekat, dan memberanikan diri membuka tirai itu. Ternyata hanya ketakutan semata. Dia pun menghela napas lega. Setelah tenang dia menegur anaknya karena sudah berbohong, lalu menyuruh anaknya segera tidur. Namun saat dia kembali ke kamarnya, dia sangat terkejut. Cincin tadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia belum berpikir macam-macam, masih mencoba menenangkan diri, meyakini mungkin dirinya seperti anaknya, terlalu merindukan suami yang sudah meninggal, sehingga muncul halusinasi. Saat itu petir kembali menyambar. Foto pernikahan mereka tiba-tiba jatuh dari dinding. Dengan perasaan takut dia mendekati foto itu, dan melihat ternyata paku di dindingnya copot. Dia pun kembali merasa lega, lalu meletakkan album foto itu di atas meja. Namun keesokan paginya saat bangun, dia sangat terkejut, karena album foto yang tadi di atas meja, tiba-tiba kembali ke tempat semula. Kejadian aneh yang terus muncul, membuat dia yakin dirinya mulai berhalusinasi karena rindu. Dia pun bangun dan membuat segelas susu, untuk menenangkan diri. Tapi setelah mengantar anaknya ke sekolah, saat kembali ke rumah dia terkejut. Susu itu berubah menjadi kopi. Padahal hanya suaminya yang suka minum kopi. Ketakutan itu kembali muncul. Saat itu juga, seorang petugas lotre datang ke rumah, mengatakan suaminya memenangkan hadiah 10 juta. Dia hanya perlu membawa KTP suaminya, dan menukar hadiah di alamat yang tertera sebelum tengah malam. Namun hari itu ternyata adalah hari kremasi suaminya. Wanita itu kembali merasa aneh. Malamnya dia pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama. Saat